ada faedah dari kota Tarim. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Ini di kota Tarim itu, di dalam mendidik anak, di antara yang mereka lakukan untuk mendidik anak, satu, menjaga lingkungan, bi'ah, lingkungan. Dulu Pak, kakeknya para habaib itu yang pertama kali masuk ke kota Tarim itu namanya adalah Sayyidina Ali Khaliq Ghasam. Ali Khaliq Ghasam ini yang pertama kali masuk ke kota Tarim pada tahun 512 Hijriah, masuk ke kota Tarim. Ketika masuk ke kota Tarim, apa yang dilakukan? Bangun masjid sama magri sekitar masjid. Dulu di Masjid Ba'alwi sama Masjid Segaf, sampai Masjid Segaf, Masjid Idrus itu ada pagernya kayak gini Pak, kayak gini nih, dipageri Pak. Bangun pagar itu nggak boleh anak kecil keluar dari pagar ini. Namanya Hauto Al-Ba'alwi. Hauto itu pagar. Hauto Al-Ba'alwi, nggak boleh keluar anaknya Pak. Tak boleh keluar kecuali Jumatan. Yang sudah balik diajak Jumatan. Kalau nggak balik, nggak boleh keluar dari pagar ini. Apa tujuannya? Dijaga Pak, supaya nggak ngelihat, karena anak kecil itu mainnya pakai pendengaran sama mata. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dia akan ucapkan. Makanya di kota Tarim itu mereka apa? Jadi besar. Satu, bi'ah, lingkungan. Paham ya? Lingkungan. Yang kedua apa? Yaitu adalah membawa anak kecil mereka ila hadratil akabir, dibawa ke orang soleh. Yang punya anak kecil-kecil mereka itu suka dibawa ke orang soleh, bawa ke orang soleh Pak. Sampai denger di mana di situ ada orang soleh, ada kiai, ada habaib, datangi. Tugas sampean ngambil barokah, bukan ngurus kejelekan orang itu. Ambil, anaknya bawa. Ini habib, ini kiai, doakan kiai, doakan habib, anak saya. Saya sering mengatakan, kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaihi famasara sibyan. Berapa banyak anak kecil main-main di depan orang soleh, dipandang oleh orang soleh, famasara sibyan, enggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Kenapa? Gara-gara dipandang sama orang soleh. Ini kebiasaan mereka. Makanya mereka itu kalau anaknya sudah balik, sudah hatam, bisa ngaji, sudah bisa apa, juz amma, diundangkan para habaib, disuruh baca, dilihat, Masya Allah. Nah ini yang diharapkan, pandangan orang soleh. Jadi yang pertama bi'ah, lingkungan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dibawa ke orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, di antara kebiasaan penduduk kota Tarim ini, kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, beliau mengatakan mereka para salaf mengajarkan kepada anak-anak kecil mereka untuk apa? Untuk pertama kali ngomong diajarkan dengan kalimat raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula. Ini pertama Pak, sebagai dikatakan oleh Sahibuz Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqani. Pertama kali orang itu harus belajar untuk mengenal Allah. Paham ya? Diajari dengan bacaan ini, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang keberapa? Keempat, kebiasaan salaf kita apa? Mendoakan baik kepada anak setiap melakukan kebaikan. Kalimat dari orang tua kepada anak itu semuanya berupa doa. Jangan pernah bergurau dengan kalimat yang jelek kepada anak. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau anaknya itu
berbuat baik kepada orang tuanya langsung didoakan dengan doa barakallahu fiik. Kalau anaknya nakal didoakan dengan Allah yahdik, Allah yahdika, Allah mudah-mudahan Allah yahdika memberikan hidayah atau petunjuk kepada kamu. Yang kelima, mengajarkan amal sebelum ilmu. Mengajarkan apa? Beramal sebelum ilmu. Jadi sebelum mondok mereka sudah diajari beramal. Ayo pakai siwak, tidak tahu hadisnya siwak apa, tidak tahu, dikasih siwak. Masuk kamar mandi kaki kiri, ayo minum, duduk minumnya duduk, ayo minumnya tangan kanan, bismillah, 3 kali tegukan, yang pertama sedikit, yang kedua sedikit, yang ketiga agak banyak. Diajari amal, Pak. Nggak usah ditanya dalilnya apa, nggak perlu dalil. Anak kecil makan tangan kanan, mau ke masjid, ayo. Ini kebiasaan mereka, diajari beramal sebelum berilmu. Ketika dia sudah mondok tahu, kebiasa sudah, sehingga sudah ngamalkan, ditambahi, dikuatkan dengan ilmu yang dia miliki. Terus yang keberapa? Keenam. Jadi diajari amal, bangun malam, diajari bangun malam, nggak usah sholat, bangun malam intinya. Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau pernah mengatakan bahwasannya ajari anak kalian bangun malam walaupun bermain. Ajari anak kalian bangun malam walaupun bermain. Jadi orang tua mereka itu, Pak, malam-malam belikan mainan, dibelikan mainan, mobil-mobilan, boneka. Dikasihnya kapan? Ketika malam jam 2 bapaknya bangun, ibunya bangun, si anak dikasih mainan. Ini mainannya, ini mainannya, kamu main. Dibanguni, senang dia. Si bapak sama si ibu sholat, si anak main. Ajari, kata Abi Abdullah bin Syekh, Abi Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau mengatakan ajari anak kalian bangun malam walaupun hanya dengan bermain. Nanti kalau sudah besar kan sudah biasa bangun malam, tinggal beribadahnya. Jadi mengajarkan amal sebelum mereka punya ilmu. Terus kebiasaan orang Tarim dulu, yang ketujuh apa? Mereka itu mendidik anak mereka untuk nyari ilmu sampai umur 20 tahun. Sampai umur 20 nyari ilmu. Oleh tak oleh pokoknya nyari ilmu. Ketika sudah umur 20 tahun, dari 20 tahun itu disuruh berdakwah sudah. Sampai umur 40. Umur 40 sudah mereka diganti ke yang lain, mereka ibadah di mihrab sudah. Mihrab, sholat, ibadah, zikir seperti ini. Itu kebiasaan mereka di ahli Tarim. Allahumma shalli ala Muhammad.